Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Puji Lestari. Mudah-mudahan tidak bosan ya dengan saya. Sebelum kita memulai aktivitas, sebaiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini adalah lanjutan dari pertemuan minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu bangun ruang sisi lengkung, yang kita bahas adalah tabung. Nah, sekarang bagian yang kedua yang kita bahas adalah unsur, luas, dan volume kerucut. Saya ingatkan kembali, bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Seperti yang terlihat gambar di bawah ini, ada tabung, ada kerucut, ada bola. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tentang kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai alas berbentuk lingkaran dan selimut kerucut yang merupakan irisan lingkaran. Kalau kelas 8 yang lalu itu disebut dengan juring lingkaran. Masih ingat anak-anak? Ada juring, ada tembereng ya. Nah, di sini merupakan juring lingkaran. Nah, unsur-unsur pada kerucut. Seperti yang terlihat pada gambar di samping itu, kerucut mempunyai 2 sisi, yaitu alas yang berbentuk lingkaran hanya ada 1, kemudian 1 sisi lengkung yang merupakan selimut kerucut yang bentuknya tadi adalah juring lingkaran. Yang mana pada kerucut itu seperti terlihat pada gambar itu ada jari-jari diberikan simbol R, yang mana digambar di gambar ada pada huruf OB. OB itu jari-jari, OA juga jari-jari. Sedangkan AB adalah garis tengah atau diameter. T-nya adalah OC ya, yang merupakan tinggi kerucut, sedangkan S itu kemiringannya. Kalau pada kehidupan sehari itu tumpeng anak-anak ya, ada tahu tumpeng ya? Tumpeng, kun ada kun, itu kemiringannya. Itu merupakan garis pelukis atau apotema, yang mana jika unsur ini belum diketahui, maka bisa dicari dengan menggunakan hubungan antara jari-jari dan tinggi dengan menggunakan teorema Pythagoras. Yang mana S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Nah, sekarang luas sisi kerucut. Kerucut tadi mempunyai alas yang berbentuk lingkaran. Kemarin sudah diajarkan juga bahwa rumus luas lingkaran adalah pi kali R pangkat 2. Jadi pada gambar di samping itu, kalau yang sebelah kiri gambar 1 merupakan kerucutnya. Kalau dibuka, alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian sisi lengkungnya berbentuk selimut kerucut yang merupakan juring lingkaran. Jadi luas alas tadi pi kali R pangkat 2, sedangkan luas selimutnya adalah pi kali R kali S, dan luas sisinya adalah menjumlahkan luas alas dan luas selimut. Jadi luas alasnya adalah pi R pangkat 2, luas selimutnya adalah pi kali R kali S. Kemudian kita faktorkan, luas sisi kerucut sama dengan pi kali R kurung buka R tambah S. Tetap saya ingatkan anak-anak, nilai pi-nya ada 22/7 atau 3,14. Penggunaannya kita lihat dulu jari-jari atau diameternya. Oke anak-anak ya, saya lanjutkan. Kita lihat contohnya, sebuah kerucut berjari-jari 7 cm. Jika tinggi kerucut 24 cm dan pi sudah ditentukan di sini 22/7, hitunglah luas alas,
luas selimut, dan luas sisi kerucut. Kita selesaikan satu persatu. Tadi diketahui jari-jarinya 7, tingginya 24, pi-nya 22/7. Kenapa kok 22/7? Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7 atau habis dibagi 7. Nah, luas alas sama dengan luas lingkaran, sama dengan pi kali R pangkat 2. Sama dengan pi-nya 22/7. R pangkat 2-nya saya jabarkan anak-anak, supaya kalian lebih mudah menghitungnya. Jadi R pangkat 2-nya saya jabarkan menjadi R kali R, berarti 7 kali 7. Nah, kalau di sini ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan ini dengan ini. Berarti tinggal 22 kali 7 sama dengan 154 cm persegi. Karena yang ditanyakan luas, maka satuannya adalah persegi. Kemudian yang kedua, luas selimut sama dengan pi kali R kali S. Loh, ternyata S-nya nggak ada. Apotemanya nggak ada. Maka dicari dengan menggunakan bantuan jari-jari dan tinggi tadi. Bahwa S kuadrat, mohon maaf ini ketikanya kurang jelas. S pangkat 2, S kuadrat sama dengan T kuadrat tambah R kuadrat. Atau boleh dibalik, S pangkat 2 sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. R-nya tadi 7 dikuadratkan, kemudian T-nya tadi 24 dikuadratkan. 7 kuadrat berarti 7 kali 7 sama dengan 49, ditambah 24 kuadrat berarti 24 kali 24, 576. Sehingga hasilnya 49 tambah 576 sama dengan 625. Maka S, maka tadi kan ini S kuadrat, maka di sini S sama dengan akar 625. Ketemu 25. Dipakai di sini. Nah, untuk menghitung luas selimut sama dengan pi kali R kali S. Pi-nya 22/7, R-nya 7, S-nya 25. Kita sederhanakan yang 7 ini dengan yang ini 1. Berarti hasilnya 22 kali 25, 550 cm persegi. Gampang anak-anak, tinggal teliti aja, butuh ketelitian aja. Yang ketiga, luas selimut kerucut. Luas sisi kerucut sama dengan pi kali R, R tambah S. Pi-nya tadi 22/7, R-nya 7, kurung buka, 7 lagi tambah 25. Ini saya sederhanakan, berarti tinggal 22 saja. Yang ini dijumlah 32. 22 kali 32 adalah 704 cm persegi. Bisa dipahami anak-anak ya, pelan-pelan. Seandainya nanti masih belum paham, bisa diulang-ulang kembali videonya. Saya lanjutkan. Untuk volume kerucut, volume itu sama dengan limas. Hanya saja di sini alasnya berbentuk lingkaran, ya. Jadi volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tingginya tinggi kerucut, ya. Sama dengan 1/3. Alasnya tadi berbentuk lingkaran kali tinggi sama dengan 1/3 kali luas lingkaran itu pi R pangkat 2 kali tingginya kerucut adalah T, sehingga volume kerucut rumusnya adalah sama dengan V sama dengan 1/3 kali pi kali R pangkat 2 kali tinggi. Kita lihat contohnya. Diameter sebuah kerucut adalah 20 cm. Jika tinggi kerucut 24 cm dan pi-nya 3,14, maka volume kerucut adalah, di soal sudah diketahui bahwa yang diketahui diameter. Diameter 20. Jika diameternya 20, maka jari-jarinya adalah separuhnya.
bahwa R sama dengan D dibagi 2. 10, T-nya 24, karena tadi jari-jarinya bukan kelipatan 7, Pi yang digunakan 3,14. Sehingga volume kerucut adalah 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali tinggi. Sama dengan 1/3, masukkan Pi-nya 3,14, R kuadratnya saya jabarkan menjadi R kali R, di sini 10 kali 10, tingginya 24. Nah, ini kita sederhanakan bisa. Ini dengan ini hasilnya berapa anak-anak? 8. Sehingga di situ 3,14 kali 10 kali 10 kali 8 hasilnya adalah 2512 cm kubik. Hati-hati ya. Jadi untuk luas menggunakan persegi, kalau untuk volume menggunakan kubik. Jadi itu yang dapat saya sampaikan anak-anak. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Saya harap kalian harus teliti dan rajin belajar agar kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.